Perkenalkan, nama saya Maria Putri Giovanni Siagian dengan NIM 244050169 dengan mata kuliah Hak Asasi Manusia atau HAM yang dimana dosennya adalah Pak Haposan Sahala Raja Sinaga dari kelas E. Di sini saya akan menganalisis Covernoun 2018. Covernoun adalah film drama Lebanon yang disutradarai oleh Nadine Labaki, dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan perjalanan seorang anak laki-laki bernama Jane yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di pinggiran Beirut. Jane yang diperkirakan berusia 12 tahun karena tidak memiliki akta kelahiran menghadapi kehidupan keras yang penuh dengan eksploitasi, pengabaian, dan ketidakadilan. Setelah adik perempuannya Sahar dipaksa menikah di usia muda oleh orang tua mereka, demi uang, Jane melarikan diri dari rumah. Dalam pelariannya, Jane bertemu dengan Rahil, seorang imigran gelap asal Ethiopia, yang merawat seorang bayi bernama Yonas. Jane membentuk hubungan yang erat dengan Rahil dan Yonas, tetapi situasi semakin sulit ketika Rahil menghilang karena ditangkap oleh pihak berwenang. Jane kemudian mengambil alih tanggung jawab merawat Yonas meskipun hidupnya semakin terpuruk. Akhirnya Jane melakukan tindakan ekstrem dengan menikam seseorang dan dijatuhi hukuman penjara. Dari balik jeruji, ia menggugat orang tuanya di pengadilan karena melahirkan dirinya ke dunia tanpa mampu memberikan kehidupan yang layak. Hukum harus memastikan bahwa suara anak-anak didengar, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran hak-hak mereka. Pernah ada kisah yang menyayat hati tentang kemiskinan, hak asasi manusia, dan perjuangan untuk martabat dalam kondisi yang tidak manusiawi. Film ini mengeksplorasi tema-tema universal tentang keadilan sosial, hak anak dan tanggung jawab keluarga serta masyarakat terhadap generasi muda. Covernoun karya Nadine Labaki ini mengangkat isu-isu sosial terutama terkait kemiskinan dan HAM. Dalam konteks film ini kita bisa melihat hukum dan HAM yang bisa kita lihat dari aspek utama. Yang pertama adalah hak anak atau rights of the child. Film ini secara langsung mengkritik pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh banyak negara. Beberapa pelanggaran yang ditonjolkan dalam film yang pertama adalah hak untuk hidup layak. Pasal 27 CRC, Jane, tokoh utama, hidup dalam kemiskinan ekstrim tanpa akses kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, hak atas pendidikan. Pasal 28 CRC, Jane tidak bersekolah karena harus bekerja untuk membantu dan membangun keluarganya, menunjukkan kegagalan negara dan masyarakat dalam memastikan pendidikan sebagai hak universal. Eksploitasi anak. Dalam pasal 32 CRC, Jane dipaksa bekerja di usia yang sangat muda, melanggar ketentuan tentang larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kedua, hak untuk identitas dan kewarganegaraan. Film ini juga menyoroti masalah hak atas identitas. Pasal 7 CRC, Jane tidak memiliki akta kelahiran sehingga ia tidak diakui secara hukum oleh negara. Hal ini mengakibatkan tidak adanya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Rentan terhadap pelanggaran hukum lainnya, termasuk eksploitasi dan perdagangan manusia. Yang ketiga, hak atas perlindungan dari perdagangan manusia. Film ini menampilkan bagaimana anak-anak seperti adik Jane Sahar rentan terhadap perdagangan manusia dan pernikahan anak. Pasal 35 CRC juga mengatakan dan hukum internasional seperti protokol Palermo melarang segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia, khususnya terhadap anak-anak. Dalam konteks hukum HAM, negara memiliki kewajiban untuk mencegah pernikahan anak melalui penegakan hukum yang tegas, melindungi anak-anak dari perdagangan manusia dengan mekanisme perlindungan sosial. Yang keempat, hak atas kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan ekstrim yang dialami oleh keluarga Jane menunjukkan pelanggaran terhadap
hak atas standar kehidupan yang layak. Pasal 11 Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan insersi. Negara memiliki kewajiban untuk mengurangi kemiskinan, memastikan akses terhadap layanan dasar seperti perumahan, makanan, dan kesehatan. Yang kelima, hak atas keadilan. Di film ini, Jane membawa orang tuanya ke pengadilan dengan tuduhan bahwa mereka melahirkan dia ke dunia tanpa mampu memberikan kehidupan yang layak. Ini mencerminkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan restoratif, meskipun hukum yang ada seringkali tidak memadai untuk menangani kasus seperti ini. Konteks HAM, hak atas akses ke pengadilan dalam pasal 14 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik harus dijamin termasuk untuk anak-anak.